Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel Azizah Zamzam. Thank you banget ya yang masih stay mau masuk di channel YouTube aku. Sekarang aku mau lanjutin ini ya, bikin konten yang kemarin bukunya Burhan Fanani yang judulnya Fatmawati dan Soekarno. Ini udah ada beberapa yang udah nungguin di bab 2-nya. Oke, nggak perlu panjang lebar lagi, kita lanjut ke bab 2 ya. Oke, jadi kemarin itu di bagian 1 itu judulnya adalah Gadis Fatmawati. Nah sekarang untuk bagian yang kedua itu judulnya Datuk Hasanuddin dan Siti Hadijah. Oke, bentar ya. Oke, buat teman-teman nih yang belum tahu siapa Datuk Hasanuddin, itu bisa dicek di bab 1-nya di channel YouTube ini juga. Judulnya Fatmawati dan Soekarno bab 1. Kemudian siapa juga Siti Hadijah. Oke, sedikit aja aku sampaikan ya. Datuk Hasanuddin ini adalah ayahanda dari Ibu Fatmawati, dan Siti Hadijah ini adalah ibunda beliau. Oke, langsung aja kita langsung bacain di bab yang kedua ini, Datuk Hasanuddin dan Siti Hadijah. Oke, kita mulai. Datuk Hasanuddin terlahir dari keluarga bangsawan. Dia tercatat sebagai keturunan dari kerajaan Putri Bunga Melur dan termasuk salah satu ormas Islam Muhammadiyah yang cukup aktif dan disegani. Sebagai keluarga bangsawan, Datuk Hasanuddin pun menikahi perempuan yang juga berasal dari keluarga bangsawan. Perempuan itu adalah Siti Hadijah yang merupakan keturunan dari kerajaan Indrapura Muko yang juga berada di wilayah Provinsi Bengkulu pada masa sekarang. Pernikahan Datuk Hasanuddin dan Siti Hadijah pada awalnya penuh dengan kebahagiaan. Waktu itu Datuk Hasanuddin bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan pemerintah kolonial Belanda, yaitu Borsumits atau Borneo Sumatra Majapahit. Kebutuhan keluarga baru itu dapat terpenuhi dengan baik sehingga kesejahteraan mereka berbuah pada kebahagiaan. Namun, sejalan dengan keputusan Datuk Hasanuddin untuk keluar dari perusahaan pemerintah kolonial Belanda itu, maka ekonomi keluarga yang sudah dikaruniai satu anak, yaitu Fatmawati, menjadi morat-marit. Apalagi kegiatan Datuk Hasanuddin setelah keluar dari perusahaan itu, dia berencana untuk lebih fokus pada dunia pendidikan di bawah naungan Muhammadiyah dan dunia pergerakan kemerdekaan bersama dengan pejuang-pejuang lainnya. Sebenarnya Datuk Hasanuddin bukanlah laki-laki tanpa penghasilan. Dia sempat membuka warung kelontong di rumahnya selain melakukan perdagangan lainnya. Datuk Hasanuddin juga termasuk dalam salah satu pengusaha yang pernah bekerja sama dan menjalin bisnis dengan pribumi-pribumi beretnis Tionghoa. Dia dikenal cukup dekat dengan pengusaha-pengusaha Tionghoa. Dalam buku kisah sukses Lim Siu Lian yang diterbitkan penerbit Indomedia pada 1989, Lim Siu Lian menyatakan bahwa dia bekerja sama dengan Datuk Hasanuddin dalam pengiriman cengkeh ke perusahaan rokok di Jawa Tengah, terutama Kudus setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Perkenalan Lim Siu Lian dengan Datuk Hasanuddin merupakan peristiwa yang tidak disengaja. Waktu itu Datuk Hasanuddin sedang diburu tentara Belanda. Lalu pemimpin organisasi Food Singwe yang menjadi mitra bisnis Datuk Hasanuddin memerintahkan Lim Siu Lian untuk menyembunyikan Datuk Hasanuddin. Lim Siu Lian menyembunyikan Datuk Hasanuddin di Kudus, Jawa Tengah selama hampir 1 tahun. Pada masa menyembunyikan itu, Lim Siu Lian sama sekali tidak berpikir siapa sebenarnya lelaki itu. Dia hanya tahu bahwa Datuk Hasanuddin adalah salah satu pemimpin Muhammadiyah di Bengkulu yang juga salah satu pejuang kemerdekaan RI. Pada akhirnya, Lim Siu Lian mendapatkan kabar bahwa Datuk Hasanuddin adalah mertua dari Presiden Soekarno. Sebagai pejuang kemerdekaan yang diburu oleh tentara Belanda, Datuk Hasanuddin kerap meninggalkan anak dan istrinya di rumah. Dalam kurun waktu yang kadang sangat lama, setahun lebih, menurut penuturan Fatmawati, kondisi itu membuat istri Datuk Hasanuddin, Siti Hadijah, menjadi kerap marah karena banyak tekanan. Selain tekanan ekonomi, tekanan dari para penjajah juga cukup signifikan membuat psikologi Siti Hadijah menjadi tidak tenang dan selalu gelisah.
Kerunyaman rumah tangga Datuk Ahsanuddin dan Siti Hadijah lenyap ketika kemerdekaan diraih bangsa Indonesia dan setelah pernikahan Fatmawati dengan Soekarno. Sejak kemerdekaan Indonesia, Datuk Ahsanuddin tidak pernah meninggalkan anak dan istrinya lagi. Kehidupan rumah tangganya dan Siti Hadijah berangsur-angsur membaik. Kegiatan Datuk Ahsanuddin fokus pada bidang pendidikan di bawah naungan Muhammadiyah, sembari menjalankan perdagangan yang telah dilakukannya selama masa perjuangan kemerdekaan. Kemerdekaan membuka jalan bisnis Datuk Ahsanuddin lebih lancar. Setelah kelahiran Megawati Soekarno Putri dari rahim Fatmawati, Datuk Ahsanuddin mendirikan perusahaan yang diberinya nama PT Mega, seperti nama cucu perempuannya yang pertama. Perusahaan itu bergerak dalam bidang ekspor-impor dan didirikan bersama mitra bisnisnya Abdul Karim Oey, seorang pengusaha muslim yang beretnis Tionghoa yang sekaligus pemimpin organisasi Futsingwe. Oke, akhirnya selesai juga. Oh ya, tadi ada beberapa catatan. Lim Xiaolayan. Oke, Lim Xiaolayan ini juga dikenal bernama Sudono Salim, adalah salah satu pengusaha terkaya di Indonesia. Salah satu faktor yang membuat Lim Xiaolayan sukses adalah kedekatannya dengan mertua Soekarno, Datuk Ahsanuddin. Dia berhasil dekat dengan Soekarno sebab selama perjuangan kemerdekaan dia tidak segan-segan membantu pengiriman senjata, makanan, dan pakaian untuk keperluan Tentara Nasional Indonesia yang sedang berjuang. Catatan yang kedua adalah organisasi Futsingwe adalah organisasi perantau Tionghoa yang berasal dari Provinsi Fujian, Cina Selatan. Organisasi Futsingwe berada di bawah naungan organisasi Xiangbei. Organisasi Xiangbei terdiri dari para saudagar Tionghoa yang berkedudukan di Pulau Jawa. Kemudian catatan yang ketiga adalah Abdul Karim Oey. Bernama lengkap Abdul Karim Oey Zhengyan, adalah perintis ajaran Islam di Indonesia dari etnis Tionghoa. Dia mendirikan organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau bisa kita singkat PITI, PT, dan juga menjadi salah satu tokoh Muhammadiyah. Abdul Karim Oey dikenal cukup dekat dengan Buya Hamka dan Soekarno sehingga dipercaya sebagai ketua partai Masumi Bengkulu tahun 1946 sampai 1960. Oke, itu dulu ya teman-teman untuk di bab 2. Semoga teman-teman tetap bisa stay untuk ngikutin channel YouTube aku. Bentar ya. Dan terus ngasih kritikan dan saran yang membangun untuk nantinya konten di channel YouTube aku bisa terus lebih baik dan aku juga terus berkarya di sela-sela kesenggangan atau di sela-sela kesibukanku. Aku bisa memberikan manfaat melalui channel YouTube ini. Oke, tetap masih sejauh ini subscriber aku sudah 118. Nanti kalau udah 200 subscriber, sesuai dengan janji aku kemarin, aku mau bagi-bagi nasi ke orang-orang di pinggir jalan yang membutuhkan gitu. Oke? Mungkin itu dulu ya teman-teman. Thank you banget pokoknya udah mau masuk lagi di channel YouTube aku. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Selebihnya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.